Selanjutnya Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Silahkan dibaca artinya. Di hari itulah manusia itu, setiap jiwa itu tahu. Silahkan dibaca. Berarti ini ayat ini menjelaskan tentang dua tipe manusia kelak ya. Dua tipe manusia kelak, jemaah sekalian cintai. Jadi di hari tersebut ya nanti jemaah sekalian cintai, dan sudah dekat ya, Masya Allah dunia ini sudah sepuh sekali jemaah sekalian cintai ya. Ciri-ciri kiamat itu sudah dekat, banyak ciri-ciri yang kita lihat di Timur Tengah seperti di Madinah atau di Timur Tengah dulu udah mulai banyak hijau ya, sampai nggak tahu benar apa enggak itu Gunung Uhud mancur kayak air ada mancur ya, benar nggak jemaah? Maksudnya ada mata air keluar di Gunung Uhud, benar nggak? Sama di daerah Yarmouk itu kayak Masya Allah kayak Bogor gitu kan. Itu ciri-ciri semua, hujan, salju itu udah ciri-ciri ya. Dulu Jazirah Arab itu hijau, kemudian sekarang jadi kering kerontang. Nah, nanti kalau udah balik hijau lagi, nah ini udah kelihatan kan jemaah sekalian cintai tanda-tanda itu. Kalau udah balik hijau lagi berarti kiamat sudah dekat. Ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai Jazirah Arab itu kembali hijau, kata Rasulullah SAW. Subur, kata Nabi SAW. Ciri-ciri sudah banyak yang sekalian cintai. Sungai Efrat sudah ya memprihatinkan kondisi airnya. Ya, Danau Tiberias juga sudah mulai ke surut airnya. Jadi siap-siap saja kita packing. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu tanda-tanda yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Ya, berarti mungkin Dajjal udah ancang-ancang ya mas cinta dengan Allah SWT. Ya, udah ancang-ancang. Udah mulai goyang-goyang dia mungkin ya, gerak-gerak pengen lepas dari rantainya. Ya kan? Maka kita ya beramal soleh lah jemaah. Kita nggak tahu, mungkin kita masih hidup semuanya terjadi, kita nggak tahu, atau anak-anak kita mungkin yang mengalami saat-saat itu, kita nggak ngerti. Jangan terlalu jauh angan-angan tentang dunia ini jemaah. Dunia udah sepuh, udah tua, jangan terlalu yang jauh banget angan-angan tentang dunia. Nih yang penting nih gimana ngejar akhirat, nggak mampir di neraka itu gimana caranya, itu yang harus pusing kita mikirin. Jemaah sekalian cintai ya, dunia secukupnya buat bekal nyebrang akhirat aja lah, dunia itu diambil. Hudzaifah bin Yaman ketika beliau meninggal nangis. Kenapa nangis? Aku takut telah mengambil jatah dari dunia ini lebih dari semestinya. Ya, jangan kita kan. Jadi, Masya Allah. Banyak nilai diri sendiri saja. Kalau kita merasakan bahwa dunia kita ini yang aset sana sini, bisnis sana sini sudah kita rasakan melalaikan kita dari kewajiban, ya ibadah, ngaji udah mulai lalai. Ada si fulanah tadi atau si fulan rajin ngaji, setelah dia mulai sukses atau jarang nampak hidungnya. Mana dia? Sibuk dia seorang ustaz, dia ngurusnya ngeri sudah. Jangan-jangan dia sudah ngambil jatah lebih dari jatah dari semestinya. Tapi mau sebanyak apapun, tapi ibadahnya makin getol, anak katakan dia belum ketipu. Maksudnya dia belum berarti tidak termasuk dalam apa yang disampaikan tadi. Dia masuk cinta Allah SWT. Maka jangan tertipu, jangan disibukkan. Ya, perbudaklah harta itu, jangan anda yang jadi budak harta. Kemudian jangan sekali cintai karena Allah SWT. Apa maksudnya? Apa jemaah sekalian cintai? Alimat nasum ma qaddamat wa akharat. Ya. Ada yang mengatakan, ada banyak tafsir di sini jemaah sekalian cintai ya. Setiap jiwa mengetahui di hari tersebut ma qaddamat, apa yang telah dia persembahkan, wa ma akharat, apa yang telah dia lalaikan. Ya. Ada yang mengatakan ma qaddamat dalam ayat ini maksudnya minal a'mal as-salihah. Di hari itu manusia akan tahu apa yang telah dia persembahkan dari amal saleh. Adapun ma akharat minal amwali wal aulad, apa yang ditinggalkan maksudnya adalah apa? Akharat ini yang ditinggalkan. Mana letter lucknya apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Harta dan
anak-anak. Ini tafsir pertama, ya, yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ya alimat nafsu ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia persembahkan minal amalis saleh. Maksudnya adalah ma qaddamat, maksudnya amal saleh. Wa ma akharat, itu maksudnya ada al-amalus sayyi, yaitu amal yang buruk. Jadi ma qaddamat artinya amal saleh menurut sebagian tafsir, kemudian ma akharat maksudnya adalah amal buruk, maksiat. Di hari itu semua manusia tahu, ini amal baiknya, ini amal buruknya, dia tahu semua, terpampang rapih di dalam apa? Buku catatan amal, dalam rapotnya. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah kemarin ekspresi anak-anak kita menerima rapot gitu kan. Ya, ini kan musim libur ya. Ya, musim libur. Ya, anak kita bagi rapot. Gimana ekspresinya? Kalau bagus nilainya senang, bahagia gitu kan. Kalau ada yang merah agak meremut apa dan seterusnya, orang tuanya juga ikut meremut dan seterusnya. Bayangkan nanti ketika Allah bagikan kita rapot kita, ya, gimana kondisi kita? Itu yang harus lebih kita pikirkan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ya. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Ajibnya lagi وَيَصْلَى سَعِيرًا. Nauzubillah. Itu kondisi orang nanti, tergantung nerima rapotnya tergantung dengan apa? Bagaimana dia di dunia, baik apa tidaknya, ya, saleh apa taleh, salihah atau talihah, tergantung. Yang sekali cintai. Dalam surah Al-Haqqah Allah katakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Senang dia. Tidak puas dia baca sendiri kitabnya. Dia minta tolong sama orang, bacain dong. Lihat bukuku, lihat. Bagus nggak? Bagus nggak? Ya. Yaqulu, apa dia katakan? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ya. Kemudian fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Petik. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berharap supaya apa? Enggak usah dikasih lah kitab ini. Ngelihatnya aja udah sakit hati gitu kan. Ngelihatnya aja udah enggak enak gitu. Isinya merah semua, maksiat. Ada mungkin baiknya nyelip dikit doang, tapi enggak ngaruh, enggak ngefek. Banyakan maksiatnya merah semua nilainya. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. La dolar wala rupiah, ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Apa kata Allah pada malaikat? Khudhuhu faghulluh. Disuruh diringkus oleh para malaikat. Khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh. Dua tipe manusia yang sekali cintai Allah SWT. Jazakallah khair. Kita tipe yang mana nih? Yang terima rapotnya kanan atau kiri? Kanan dari depan, kiri dari belakang. Mana nasib kita nggak ngerti. Ya, mau nggak mau sekarang kita packing siap-siap dengan sekali cintai. Harus apa? Harus ada syaratnya untuk menerima rapot dengan tangan kanan itu ada syaratnya dengan sekali cintai sama Ta'ala. Jadi akan ketahuan semua nanti di hari tersebut ma qaddamat wa ma akharat. Ya, amalan baik yang telah dia persembahkan atau amal buruk semuanya alimat, dia akan tahu. Dia hafal, dia ingat
Oh iya, saya pernah melakukan kebaikan ini. Oh iya, saya pernah melakukan keburukan. Alimat, dia tahu, ngerti, tajam ingatannya jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ana nggak mau apa yang saya sampaikan ini sekedar apa jemaah ya? Hiasan majelis, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak masuk ke hati. Ngapain kalau kayak gitu? Ana inginnya apa yang disampaikan ini, perhara kiamat, perhara hari akhirat itu, apa yang kita lewati itu, tolonglah diberikan tempat di, kalau enggak di hati yang lapang, di pojok hati kita lah jemaah. Sangkutin di situ. Kita nggak mau ngaji, ustadznya busak mulutnya sana sini, kok masya Allah capek sana sini, ngomong doang dan seterusnya, tapi keluar lagi, nggak ada efeknya di hati, nggak ada perubahan dan seterusnya. Apaan kalau kayak gitu? Kita capek doang. Ya Mas Kulicin, anak inginnya tuh apa? Kita nyampaikan masalah ini seperti apa, halal seperti ini, tentang kondisi kita di akhirat nanti, itu nempel di hati. Ya Allah, iya ya Allah, gimana? Renungkan dalam hati kita, masuk di hati jemaah sekalian cintai. Itu yang membuat apa? Ilmu yang kita sampaikan ini yang akan berbuah amal nanti. Kalau nggak akan berbuah amal, biasa aja, nggak ada peningkatan amal. Kita nggak mau ilmunya meningkat, tapi amalnya makin, aduh, jangan jemaah sekalian cintai. Maka mari, nasihat untuk saya pribadi yang ngomong, mudah-mudahan saya nggak ngomong doang gitu ya jemaah sekalian cintai. Bisa yang pertama mempraktekkan apa yang saya omongkan, kemudian apa? Jemaah sekalian, bareng-bareng kita, subhanallah. Sempat apa, letakkan di hati kita, iya ya, masya Allah, hari-hari itu nggak ringan ya, berat, panjang ya. Jadikan renungan jemaah sekalian agar kita semakin lebih baik ya, dari hari ke hari lebih baik, sampai endingnya Allah malaikat sambar itu roh kita yang udah ngumpul di ubun-ubun kita dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Emang Bapak Ibu nggak rindu dengar omongan ini dari malaikat? Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan Mas, Mbak, ruh yang baik, ruh yang harum, ruh yang saleh, ruh yang salihah, pulanglah Mbak, Mas, pulanglah. Sudah saatnya kamu pulang. Ruh dasarnya dari Allah akan kembali ke Allah. Jasad asalnya dari tanah, berak jadi tanah lagi. Irji'i ila rabbik. Pulanglah kamu Mas, Mbak, ruh yang baik, pulanglah kepada Rabb. Radiyatan, dalam kondisi kamu ridho. Mardiyatan, Allah juga ridho sama kamu Mas, Mbak. Pulanglah. Sampai endingnya nanti Allah akan berkata, Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Anak ingin dengar ucapan itu dari Allah, sebagaimana antum dan antumnya juga ingin dengar ucapan itu dari Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wes, istirahat sudah, nggak ada capek lagi jemaah. Nggak ada capek. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari membangun rumah di surga dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Wakaf tunai bisa Anda salurkan melalui Bank BNI Syariah atas nama Yayasan Sekolah Islam Terpadu Unggulan Metropolitan dengan nomor rekening 889000780. Konfirmasi wakaf Anda melalui nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala membalas amal jariah Anda dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin.